Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini judul materi kita hari ini, kebenaran penurunan Al-Qur'an. Tujuan pembelajarannya adalah ada tiga. Pertama, dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kedua, dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Ketiga, dapat menganalisis sejarah penurunan. Oke, ini kata konsepnya. Kalau untuk definisi Al-Quran, Al-Quran ini nama-nama definisinya, cara bahasa dan istilah sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kajiannya adalah turunnya Al-Quran, pengertian dan proses turunnya Al-Quran, dan ditulis pengertian dan proses penulisan Al-Quran. Ini diajarkan. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan, ditulis atau dicatat dan dihafal, kemudian diajarkan apa maksud ayat. Tadi mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran, ada di antara sahabat yang tidak paham maksudnya, ada yang langsung bertanya kepada Nabi, ada Nabi yang menjelaskannya. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Al-Quran itu diajarkan oleh guru kita kepada kita. Nah, ini baru kita masuk kepada nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, turun Al-Quran itu maksudnya, kalau kita bahasakan ini seperti ini. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang sehingga dapat diketahui oleh para malaikat dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya. Jadi kalau ini kita simpelkan saja bahasanya, turunnya Al-Quran adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dengan sarana Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara Al-Quran diturunkan. Nah, ini baru terjadi perbedaan pendapat di sini. Setidak-tidaknya ada 4 pendapat bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Pendapat yang pertama, Al-Quran itu turun ke langit dunia pada malam Qadar. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia pada malam Qadar sekaligus, lengkap dari awal sampai ke akhirnya. Dikatakan mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunkan pada malam Qadar sekaligus. Kemudian setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Kenapa bisa berbeda tahunnya? Ada 20, ada 23, ada 25. Ini tergantung perbedaan pendapat berapa lama Nabi tinggal di Makkah atau berapa lama turunnya Al-Quran di Makkah. Sehingga terjadilah perbedaan tahun menentukan berapa lama Al-Quran itu diturunkan. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar atau 20 tahun. Atau dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Jadi setiap tahun pada malam qadarnya Al-Quran itu selalu diturunkan ke langit dunia. Nah, itu untuk kebutuhan ayat, untuk kebutuhan atau untuk pedoman selama 1 tahun ke depannya.
Kemudian pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Begini, jadi Al-Quran itu menurut pendapat ini diturunkan selama 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar atau 25 kali Lailatul Qadar. Nah, setiap turun itu kan dia kan setiap tahun turun. Nah, pas tahun itu turun, maka itu kebutuhan untuk tahun itu saja turunkan ayatnya. Begitulah kira-kira maksud pendapat ini. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berbagai waktu. Nah, jadi dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan cara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, nah, keempat ini prosesnya atau caranya yang ke Lauhil Mahfuz. Berarti di sini ada pendapat yang lain. Ada tempat yang lain. Dari tempat yang lain diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izza atau langit dunia. Dari langit dunia baru diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini ke dunia atau ke Nabi Muhammad SAW. Ini Apakah cukup videonya, Pak? Karena masih panjang videonya. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tayna. Al-Kautsar. Terus. Surat Al-Kautsar, Ustaz. Ya. Tartil. Bitartil. Ini yang paling baik. Jadi beberapa hal termasuk media. Termasuk media. Tadi sudah semuanya menggunakan media, tapi itu perlu diperbaiki. Termasuk foto yang disuguhkan anak-anak, jangan foto-foto yang apa ya, misalnya wanita tidak berkerudung, ya itu. Itu nanti ingatan anak itu, ya tadi kan saya lihat ngajarnya di MI, MIN. Ingatan anak itu kan tajam, tidak bisa lupa sampai besar. Jadi sekali menyampaikan hal yang salah, seolah selama-lamanya ya seperti itu gitu. Apalagi Al-Quran, makhorijul huruf, tajwid, dan lain-lain. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan, dan yang lain-lain insya Allah sudah baik. Mudah-mudahan semuanya diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lulus dengan biidznillah. Ini sudah saya nilai semuanya ini sebab itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kita baca doa sebentar, semoga semuanya diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya wa'tasamna bidil qudrati wal qahri wal jabrut wa tawakkalna 'alal hayyil qayyumil ladzi la yanam wa la yamut. Dakhalna fi khirzillah wa dakhalna fi hibdillah wa dakhalna fi amanillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin bihaqqika ha ya ain sad kafaina wa bihaqqi hamim ain sin qaf hamaina wa bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasrana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
Al-Fatihah. Terima kasih. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama.